Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, di momen Idul Fitri kali ini, saya pribadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan tak luput juga saya mohon maaf kalau mungkin selama ini saya pribadi ada salah kata ataupun juga salah perbuatan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Dan mumpung momennya lagi hangat-hangatnya Idul Fitri, saya mohon maaf pada teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga saja kita semua diberkahi rahmat, rizki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di penghujung bulan Ramadan ini, Kisah Hororku kembali membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Yudi tentang sosok hantu yang begitu legendaris di Kalimantan, yaitu hantu kuyang. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita berdoa, karena apa yang dialami oleh Mas Yudi bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi berunding dimulai. Halo teman-teman, kenalkan namaku adalah Yudi. Aku berasal dari Kalimantan. Kali ini aku mau membagikan pengalamanku bersama teman-temanku yang saat itu pernah berjumpa dengan sosok hantu kuyang. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu kuyang itu apa, mungkin aku bisa menjelaskan sedikit. Jadi, kuyang itu adalah sosok mitologi yang ada di Kalimantan. Mungkin di daerah lain juga ada. Namun, nama atau penyebutannya jelas berbeda. Kalau kuyang di Kalimantan itu adalah manusia yang berubah menjadi sosok hantu karena ilmu hitam yang ia anut. Dan biasanya, ia menyerupai kepala yang terbang beserta isi dalam tubuhnya. Dan ia kerap kali akan mencari korbannya, yaitu wanita yang akan melahirkan. Seperti apa yang akan kuceritakan sekarang. Kejadian ini terjadi di tahun 2015 yang lalu, di mana saat itu aku baru saja lulus sekolah SMA. Nah, karena memang saat itu aku belum mendapatkan pekerjaan, jadi waktu luangku sangatlah banyak di sana. Di mana hampir tiap malam aku ngumpul bareng teman-temanku di gardu komplek, ya sekedar untuk menghabiskan waktuku pada saat itu. Pada malam itu seperti biasa, kami semua sedang asik menyaksikan pertandingan bola di TV umum yang ada di gardu komplek. Saat kami lagi seru-serunya nonton bola, tiba-tiba saja tak sengaja melintas suatu benda berwarna merah layaknya lampu yang berkedap-kedip di sekitaran pos gardu kami. Pancaran cahayanya tidak terlalu terang, namun jelas terlihat oleh kami semua, di mana cahaya itu berwarna merah darah. Awalnya kami mengira itu adalah pesawat atau mungkin drone. Namun anehnya, ia terbang begitu pelan dan juga dekat sekali dengan atap rumah para warga yang ada di komplek itu. Curiga dengan hal itu, kami semua pun langsung mencoba mengikuti cahaya tersebut. Dan saat kami telah dekat dengan sumber cahayanya, tiba-tiba saja cahaya itu jatuh ke sebuah kebun pisang yang ada di dekat komplek ini. Lalu ia segera menghilang di sana.
Karena merasa sudah aman, kami pun lalu kembali lagi ke gardu, tempat biasa kami ngumpul. Dan setibanya kami di gardu itu, kami pun langsung membahas hal yang baru saja kami jumpai tadi. Semuanya aneh dengan apa yang baru kami lihat. Lalu, bermacam-macam spekulasi keluar dari kami semua saat itu. Ada yang bilang itu adalah hantu api, ada yang bilang itu adalah kunang-kunang, dan lain-lain. Dan hal itu malah membuat kami semua tertawa pada saat itu. Saat waktu sudah memasuki jam 1 malam, tiba-tiba saja ada salah seorang warga, sebut saja namanya Sodik. Ia berlari ke arah gardu yang kami ada di sana. Kami yang melihatnya pun lantas bertanya kepada Sodik. "Ada apa, Dik? Tumben malam-malam kayak gini kamu kesini?" "Tolong, kakakku mau melahirkan. Tolong bawa ke rumah sakit," ujar Sodik yang terlihat begitu panik kepada kami semua. Mendengar hal itu, kami semua pun langsung bergegas ke rumah Sodik dan sebagian lagi ke rumah Pak RT untuk meminjam mobil Pak RT agar bisa membawa kakaknya Sodik ke rumah sakit terdekat. Kebetulan saat itu, aku ikut rombongan yang ke rumah Sodik. Sesampainya di sana, kami langsung melihat keadaan kakak Sodik yang saat itu sedang mules karena ingin melahirkan. Kebetulan, suaminya saat itu sedang bekerja malam, sehingga hanya ada Sodik dan juga kakaknya di rumah ini. Sambil menunggu Pak RT yang datang, aku dan juga Sodik saat itu langsung saja menyiapkan barang-barang yang harus dibawa ke rumah sakit. Dan disinilah mulai keanehan terjadi pada malam itu. Pada awalnya, aku dan juga Sodik sedang memasukkan beberapa baju dari lemari ke arah tas. Namun tiba-tiba saja kami berdua dikagetkan dengan suara gedoran dari arah kaca luar kamar. Sontak saja kami berdua kaget pada saat itu. Kami kira awalnya ada orang yang sedang bercanda dengan kami. Lalu aku pun langsung berkata, "Woi, jangan bercanda lah. Lagi genting ini suasananya. Nanti aja kalau mau bercanda." Namun tidak ada jawaban pada saat itu. Lalu kami pun kembali menyiapkan baju buat kakak Sodik di rumah sakit nanti. Dan tak berselang lama, kaca jendela itu kembali terdengar seperti ada yang menggedor-gedor. Seakan-akan ada benda yang ingin masuk ke dalam rumah pada saat itu. Aku yang kesal dengan hal itu lantas langsung membuka gorden yang menutupi jendela tersebut. Dan pada saat aku membuka tirai gorden tersebut, aku melihat jelas kalau ada sosok wanita yang hanya menyisakan kepala dan juga organ tubuhnya sudah ada di balik jendela tersebut. Ia terus saja melayang-layang seakan-akan ingin masuk ke dalam rumah pada malam itu. "Astagfirullahaladzim, apa itu, Dik?" ujarku yang kaget dan langsung terduduk diam di dalam kamar. Sosok itu langsung saja menatap ke arahku dengan sorot mata yang begitu tajam. Sontak, kedua mata kami saling berpandangan pada saat itu. Jujur, saking kagetnya, mata ini seakan-akan tidak mau berkedip pada malam itu. Namun, sosok itu langsung terbang meninggalkan jendela kamar tersebut dan nampaknya mencoba mencari jalan lain agar ia bisa masuk ke dalam rumah. Setelah sosok itu pergi, pikiranku sempat blank sejenak karena takut dan juga kaget bercampur aduk pada malam itu. Dan sesaat setelah ia pergi, aku baru tersadar kalau sosok yang aku lihat tadi adalah Kuyang. Ya, itu adalah Kuyang. Dan sangat jelas aku melihatnya, apalagi isi perutnya juga nampak olehku pada malam itu. Aku yang tersadar pun segera bangkit dan mencoba memberitahu teman-temanku yang ada di sana. Namun mereka saat itu masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Ada Kuyang. Ada Kuyang di luar rumah." "Ada apa sih, Yud? Apa masih ada zaman sekarang Kuyang?" tegas temanku. "Ada, baru aja aku lihat. Dia mau masuk ke sini." Namun setengah tak percaya, teman-temanku saat itu langsung mencoba mengecek keluar rumah. Ia pun langsung mencoba berkeliling sambil mengawasi sekitaran rumah yang ada di sana. Dan pada saat
ia berada di bagian belakang rumah, ia langsung mendengar suara benda yang terbentur ke arah dinding. Dan suara itu terdengar berulang-ulang kali. Kaget dengan hal itu, ia pun langsung saja berlari menuju ke arah sumber suara. Dan setibanya di sana, sontak ia pun langsung terkejut. Karena ia melihat kepala yang melayang dengan seisi perut yang juga ikut melayang sedang berusaha masuk melalui ventilasi yang ada di belakang rumah pada saat itu. Menyadari hal itu, ia pun langsung berlari menuju ke depan rumah. Dan kebetulan saat itu Pak RT juga tiba di rumah kakaknya Sodik. Pak RT yang melihat temanku yang bernama Sahrul itu ketakutan dengan keringat basah yang sudah penuh di tubuhnya pun bertanya, "Ada apa, Rul?" "Ada kuyang, Pak. Itu di belakang rumah." "Hah? Ya bener aja kamu, Rul. Jangan bercanda." "Iya, Pak. Tadi saya lihat dia mau masuk ke rumah ini." Mendengar hal itu, Pak RT yang sudah berumur ini nampaknya paham betul akan hal yang berbau kuyang tersebut. "Wah, gawat ini, Bu. Harus segera dikasih penangkalnya," jelas Pak RT kepada Ibu RT pada malam itu. Seakan paham dengan hal itu, Ibu RT pun langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melihat keadaan kakak Sodik, di mana pada saat itu kakak Sodik masih saja meringis kesakitan. Lalu diikuti Sahrul dan juga Pak RT yang juga ikut masuk ke rumah pada malam itu. Di sana Ibu RT pun langsung berkata kalau mereka semua harus segera membawa kakak Sodik ke klinik bersalin secepatnya. Namun sebelum kakak Sodik dibawa, Ibu RT ini pun langsung mengambil beberapa biji bawang merah yang akan digunakan sebagai penangkal sementara dari sosok kuyang tersebut. Ada beberapa bawang yang ditaruh di dalam mobil, ada juga yang ditaruh di dalam kantung baju kakak Sodik. Dan setelahnya, barulah kakak Sodik dibawa masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke klinik bersalin pada malam itu. Pak RT juga mengajakku pada saat itu, dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung masuk ke dalam mobil Pak RT. Kami semua langsung bergegas berjalan menuju klinik bersalin pada pagi buta itu. Di sana, kakak Sodik masih saja merintih kesakitan dan membuat suasana menjadi begitu tegang sekali. Di dalam perjalanan itu, tiba-tiba saja Pak RT memberitahu kalau ada sosok kepala terbang atau lebih tepatnya kuyang sedang mengikuti kami. Di mana Pak RT melihatnya melalui kaca spion mobilnya. Sontak saja, kami semua langsung melihat ke arah kaca belakang mobil. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak RT. Sosok kepala terbang dengan isi perut tersebut sedang melayang-layang tak jauh dari mobil yang sedang kami gunakan. Ia melayang-layang dengan lidah yang terjuntai, lalu diikuti dengan organ tubuh yang sangat mengerikan. Hantu kuyang tersebut nampaknya ingin sekali menjadikan kakak Sodik yang ingin melahirkan ini sebagai korbannya. Sosok itu juga terlihat memancarkan cahaya merah darah dari organ tubuhnya. Dan sontak, aku langsung teringat akan kejadian sebelumnya, di mana pada saat itu kami langsung mengejar benda yang sama sebelum Sodik datang meminta tolong. Dan hal itu adalah kali pertama aku melihat sosok yang bernama kuyang tersebut. Tak lama berselang kami pun tiba di klinik bersalin. Di sana kami sudah tidak lagi melihat adanya sosok hantu kuyang tersebut mengikuti kami. Entah kemana ia pergi pada malam itu. Namun jujur, sosok itu ternyata lebih mengerikan dari apa yang aku dengar selama ini, baik perwujudan maupun sosok aslinya. Alhamdulillahnya di pagi itu kakak Sodik bisa bersalin dengan selamat dan juga aman. Dan setelah mendapatkan perawatan, ia pun pada akhirnya dibolehkan kembali pulang ke rumahnya. Dan tak lupa juga, di sana telah ditunggu oleh keluarganya dan juga orang tuanya di rumah kakak Sodik. Semenjak kejadian itu, kami khususnya warga komplek langsung lebih waspada dan juga siaga seandainya ada warga kami yang sedang hamil. Karena kami belajar dari pengalaman yang telah terjadi pada saat itu. Sosok kuyang itu
bisa saja datang untuk mencari korban selanjutnya. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman yang bisa aku bagikan pada saat aku melihat sosok hantu kuyang. Dan sampai sekarang, jujur, sering sekali di Kalimantan ini terdengar berita penampakan hantu tersebut. Ya mungkin masih banyak sekali orang yang tersesat dengan ilmu hitam yang ia aji. Semoga saja kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Yudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yudi yang telah membagikan kisah dan juga pengalamannya di channel Cerita Hororku. Ya, sungguh pengalaman yang luar biasa bisa bertemu dengan sosok hantu kuyang. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya seperti Mas Yudi, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.